Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya, di episode sebelumnya. Di dojo berjasa, kecepatan terbang yang sangat cepat, ucap dari Tantai Xuanzong yang menemukan melalui indera spiritualnya bahwa Tan Yun yang berada di tingkat pertama alam fena jiwa, terbang dengan kecepatan yang mendekati kecepatan kultivator tingkat ketujuh alam fena jiwa. Setelah terkejut, Tantai Xuanzong tertawa di mata bingung Shen Qinfeng. Menantu yang baik, ucap dari Tantai Xuanzong. Tuan Sekte, menantu apa, ucap dari Shen Qinfeng bingung. Hahaha, Tantai Xuanzong tersenyum dan berkata, menantu apa, apakah Master Sekte ini mengatakan sesuatu tentang itu, ucap dari Tantai Xuanzong. Mendengar itu, Qinfeng hanya tersenyum hehe. Pada saat yang sama, Tan Yun kembali ke lembah nomor 1, setelah dia berada di dalam, dia memanggil kera iblis di periode pertumbuhan tingkat ke-6 Menara Suci Linglong lantai 3. Tan Yun juga memanggil singa naga emas dari periode kesusahan tingkat ke-5 dari Menara Suci lantai 2. Setelah itu, Tan Yun membuka lantai 5 dan 6 dari Menara Suci yang sangat indah. Satu hari untuk membuka lantai 5 membutuhkan 400.000 batu roh kelas atas, dan satu hari di dalamnya setara dengan 3,5 bulan di luar. Satu hari pembukaan lantai 6 akan menelan biaya sebanyak 500.000 batu roh berkualitas tinggi, yang setara dengan 4 bulan untuk dunia luar. Tetapi untuk Tan Yun, dia sekarang memiliki banyak batu roh berkualitas tinggi, jadi tentu saja dia tidak akan khawatir tentang batu roh. Tan Yun mengeluarkan batu roh berkualitas tinggi yang tidak dikonsumsi dari lantai pertama, kedua, dan ketiga Menara Suci Linglong, dan memasukkannya ke dalam Menara Suci lantai 4, dan kemudian membiarkan singa Dewa Naga Emas memasuki latihan. Tan Yun juga menempatkan batu roh berkualitas tinggi yang cukup di formasi roh pusat dari Menara Suci lantai 5 untuk membiarkan kera iblis pembantaian surga memasuki kultivasi. Pada akhirnya, Tan Yun menempatkan 10 miliar batu roh berkualitas tinggi di Menara Suci lantai 6 dan duduk bersila. Tan Yun tidak mengolah tubuh hegemoni Hongmeng urutan ke-6, tetapi mulai kultivasi dan berpacu dengan waktu. Di menara, 60 tahun kemudian, Tan Yun akhirnya menyentuh penghalang fena jiwa kedua, dan mulai melahap energi spiritual semakin gila. Segera, perubahan terjadi di kedalaman pikiran roh suci primordial kedua di kolam spiritualnya. Dong, dong, dong. Dalam pikiran roh suci Hongmeng kedua, bola Hongmeng yang berukuran 100 kaki raksasa muncul dengan gumpalan retakan. Sesaat kemudian, ketika bola Hongmeng hancur seperti kulit telur, urat jiwa yang panjangnya 300 kaki dan di area bagian Hongmeng, melingkar seperti ular sanca raksasa di kedalaman pikiran jiwa suci Hongmeng kedua. Pada saat ini, roh suci kedua Hongmeng, yang duduk bersila di kolam Tan Yun, menjadi kabur dari esensinya. Ini berarti bahwa jiwa suci Hongmeng kedua telah menjadi garis jiwa Hongmeng kedua, dan Tan Yun telah memasuki alam fena jiwa tingkat kedua. Tan Yun duduk seperti batu, tidak bergerak. Setelah 70 tahun, Tan Yun memadatkan fena jiwa Hongmeng ketiga di Lingqi, dan memasuki fena jiwa level ketiga. Kemudian, Tan Yun membutuhkan 90 tahun lagi untuk memasuki fena jiwa level keempat. Butuh 120 tahun untuk dipromosikan ke tingkat kelima dari alam fena jiwa. Butuh 140 tahun untuk dipromosikan ke tingkat keenam dari alam fena jiwa. Artinya, sejak Tan Yun dipromosikan ke tingkat pertama alam fena jiwa, dia menghabiskan 480 tahun di Menara Suci, dan akhirnya memasuki tingkat ke-6 alam fena jiwa. Krens. Tan Yun yang sedang duduk bersila, membuka matanya dan membuat suara tulang kaku ketika dia memutar lehernya. Jenis suara ini disebabkan oleh 480 tahun tak bergerak. Dalam 480 tahun di menara, dunia luar baru saja melewati 4 tahun. Pada saat ini, hanya ada 4,5 bulan sebelum waktu bagi putra dan putri suci untuk menantang saya. Dan waktu di menara masih tersisa 45 tahun, saatnya untuk mengolah tubuh hegemonik Hongmeng, ucap dari Tan Yun.
Setelah Tan Yun mengambil keputusan, dia bersiap untuk berlatih tubuh hegemonik tingkat 6, Kristal Hongmeng. Saat Tan Yun melangkah ke tingkat ke-6 alam Vena Jiwa, pada saat ini, dia bisa memanipulasi 60 helai cairan ilahi Hongmeng 6 kali setiap kali untuk membentuk kristal Hongmeng. Mata bintangnya penuh harapan, karena kristal Hongmeng beberapa kali lebih kuat dari tubuh Hongmeng. Tan Yun menjadi tenang, masuk ke dalam meditasi, dan datang ke dunia luas Hongmeng melalui hati Hongmeng di tengah linci. Aku merindukan kekuatan, kekuatan yang kuat, ucap dari Tan Yun. Tan Yun berdiri di udara, seperti penguasa dunia Hongmeng, menatap cairan surgawi Hongmeng yang seperti lautan di bawah, mata bintangnya mengungkapkan harapan yang kuat. Detik berikutnya, 60 helai cairan surgawi Hongmeng yang seperti naga mengalir keluar dari permukaan cairan dan naik ke langit. Saat mereka perlahan-lahan berputar di sekitar Tan Yun, helai cairan surgawi Hongmeng dipisahkan, dan mereka terus menembus ke dalam alis Tan Yun. Ah! Di menara suci Linglong lantai 6, rasa sakit Tan Yun yang tak terkendali tiba-tiba terdengar, dan kemudian, pemandangan yang mengejutkan terjadi. Melihat sekeliling, saya melihat Tan Yun duduk bersila, tubuhnya kasar, daging di wajahnya pecah-pecah, seperti tanah yang kering, dan darah mengalir keluar dari kulitnya yang pecah-pecah. Segera setelah itu, kulit kepala Tan Yun dan lapisan kulit di wajahnya terlepas dari pipinya, seolah-olah kulitnya telah terkoyak. Yang lebih tragis lagi adalah leher Tan Yun, dan bahkan lapisan daging di seluruh tubuhnya, ditutupi dengan tanda darah. Retakan di kulit seluruh tubuh semakin besar, dan mereka terpisah dari tubuh dalam beberapa napas. Pada saat ini, Tan Yun tampaknya telah kehilangan lapisan daging dari seluruh tubuhnya, dan darahnya sangat menakutkan. Segera, untaian cairan surgawi Hongmeng perlahan mengalir keluar dari alis Tan Yun, dan mulai menyebar di sepanjang wajah tanpa kulit Tan Yun. Setelah membentuk lapisan cairan yang seragam, itu mulai menyebar di sepanjang leher dan menuju tubuh yang berdarah. Kemudian, ketika darah Hongmeng menyebar ke seluruh tubuh Tan Yun, cahaya keemasan samar secara bertahap muncul, seolah-olah lapisan cairan emas menutupi Tan Yun. Kemudian, cairan ilahi Hongmeng di permukaan tubuh Tan Yun secara bertahap memadat dengan kecepatan yang tidak dapat dilacak. Setelah 3 tahun penuh, ketika cairan ilahi Hongmeng di permukaan tubuh Tan Yun benar-benar dipadatkan menjadi padatan emas, ia mulai retak dan terurai perlahan. Setelah 2 tahun, wajah, leher, dan bahkan seluruh permukaan tubuh Tan Yun berubah menjadi partikel emas, yang berarti bahwa Tan Yun telah membentuk kulitnya menjadi kristal Hongmeng. Tan Yun tahu bahwa langkah selanjutnya adalah menggunakan cairan ilahi Hongmeng untuk melunakkan daging dan darah seluruh tubuh dan pembuluh darah seluruh tubuh. Setelah penempaan selesai, Tan Yun dapat memasuki tahap kecil kristal Hongmeng tingkat ke-6. Pada saat itu, seluruh otot tubuh, 8 meridian yang luar biasa, dan seluruh tulang tubuh akan ditempa, yang berarti bahwa kristal Hongmeng tingkat ke-6 Xiao Cheng akan selesai, dan tahap Dacheng tingkat ke-6 akan dimasukkan. Sekarang, Tan Yun masih memiliki 5 peluang tersisa, seluruh daging dan darah tubuh, seluruh meridian tubuh, seluruh otot tubuh, 8 meridian luar biasa, dan seluruh tulang tubuh, akan dikuatkan. Tan Yun memasuki meditasi lagi, datang ke dunia Hongmeng, berdiri di udara, dan berkata dengan tekad, cairan surgawi Hongmeng, telanlah untukku, ucap dari Tan Yun. Saat di dalam, mereka naik ke langit satu demi satu, dan ketika mereka berputar dengan liar di sekitar Tan Yun, helaian cairan ilahi Hongmeng yang seperti rambut dipisahkan dan menembus ke dalam alis Tan Yun. Kemudian, cairan ilahi Hongmeng dengan kejam melahap daging dan darah, meridian, otot, 8 meridian luar biasa, dan tulang di mana saja di tubuh. Cairan ilahi Hongmeng yang segera mengalir ke tubuh Tan Yun berubah menjadi cairan emas pucat, setelah dengan ganas menghancurkan daging dan darah, meridian, otot, 8 meridian luar biasa, dan tulang, cairan emas berubah menjadi daging dan darah dan meridian, otot, 8 meridian luar biasa, dan penampilan tulang. Jika Anda bisa melihat ke dalam tubuh Tan Yun, Anda akan menemukan bahwa daging dan tulang di dalam kulit wajah Tan Yun saat ini semuanya telah berubah menjadi cairan emas.
Hei! Tan Yun tersentak kesakitan, dan gumpalan darah keluar dari telinga, hidung, dan matanya. Kata-kata tidak bisa mengungkapkan rasa sakit ini. Ini adalah saat yang paling menyakitkan bagi Tan Yun sejak dia mengolah tubuh hegemoni Hongmeng. Dia tahu rasa sakit itu akan berlangsung selama beberapa dekade. Hanya ketika daging dan darah seluruh tubuh, meridian, tulang, 8 meridian luar biasa, dan tulang sepenuhnya dipadatkan dari keadaan cair emas, dan kemudian sepenuhnya terurai menjadi partikel emas, rasa sakit akan hilang. Waktu berlalu dalam hidup Tan Yun seperti setahun. 3 tahun, 10 tahun, 20 tahun, sampai 35 tahun kemudian, Tan Yun yang hampir mati rasa karena rasa sakit, merasakan rasa sakit yang hebat di dadanya, tubuh secara bertahap melemah. Setelah 3 hari lagi, ketika rasa sakitnya hilang, Tan Yun yang sedang duduk bersila, merasakan kekuatan di tubuhnya meroket dengan liar. Setelah lonjakan kekuatan berlangsung selama 1 jam, Tan Yun tiba-tiba membuka matanya, mengungkapkan kegembiraan yang tak terkendali di matanya. Dia menemukan bahwa apakah itu kulitnya, atau daging dan darahnya, meridian, otot dan tulangnya, 8 meridian luar biasa, dan tulang seluruh tubuh, semuanya telah berubah menjadi partikel emas. Itu berarti bahwa dia telah menyelesaikan kultivasi tubuh hegemonik tingkat ke-6 Xiao Cheng, dan memiliki kekuatan besar untuk menghancurkan artefak sub-suci kelas menengah dengan tangan kosong. Angkat tangan dan kaki Anda, dan Anda bisa menghancurkan gunung. Kristal Hongmeng, ambillah, ucap dari Tan Yun. Kulit keemasannya, serta daging emas, meridian, dan lain-lain di tubuhnya, kembali ke warna aslinya. Dengan senyum seperti angin musim semi, Tan Yun berdiri dari tanah dan berkata dengan ringan, "Kristal Hongmeng, Kai," ucal dari Tan Yun. Bas. Tubuh Tan Yun memancarkan cahaya keemasan samar saat ruang di dalam menara bergetar, dan kemudian, bentuk tubuh tiba-tiba melonjak hingga 30 kaki. Selain rambutnya yang masih hitam berkilau, tangan, dan bahkan seluruh tubuhnya berubah menjadi kristal emas, dan aura kekerasan merembes dari tubuhnya, membuat menara 6 lantai yang besar itu keramiknya seperti persimpangan silang dan retak muncul. Hehehe, bagus sekali, ucap dari Tan Yun. Ketika Tan Yun tertawa, tubuh besar itu menjadi ukuran aslinya lagi, kemudian dia mengeluarkan jubah hijau baru dari cincin penyimpanan dan mengenakannya di tubuhnya. Sekarang saya telah memasuki tingkat ke-6 dari alam fena jiwa, dan tubuh hegemonik Hongmeng telah dipromosikan ke tahap daceng tingkat ke-6, saya ingin melihat seberapa kuat jiwa saya, ucap dari Tan Yun. Dengan keputusan tegas, Tan Yun melambai, boom. Setelah pintu menara 6 lantai terbuka perlahan, Tan Yun terbang keluar dari menara suci, menyapu keluar dari aula utama, dan muncul di lembah abadi nomor 1 yang berumput. Om, sebuah busur terbentuk di sudut mulut Tan Yun, rambutnya beterbangan, dan pilar kesadaran spiritual yang tak terlihat naik ke langit. Dalam satu tarikan napas, ia melampaui 100.000 mil dari ranah jiwa suci Tan Yun di tingkat ketiga, dan kemudian langsung menuju awan. 200.000 mil, 500.000 mil, 800.000 mil, dan segera melampaui 1 juta mil, oh tidak, itu berhenti sampai 1,5 juta mil. Dalam keadaan normal, kesadaran spiritual tingkat pertama dari alam fena jiwa dapat mencakup radius 200.000 mil. Tingkat kedua adalah 300.000 mil. Tingkat ketiga adalah 400.000 mil, tingkat keempat adalah 500.000 mil, tingkat kelima adalah 600.000 mil. Luas tingkat keenam adalah 700.000 mil, luas tingkat ketujuh adalah 800.000 mil, luas tingkat ke-8 adalah 900.000 mil, luas tingkat ke-9 adalah 1 juta mil. Adapun kultivatoi kesempurnaan besar alam fena jiwa, kesadaran spiritualnya mencakup radius 1.200.000 mil. Kultivator tingkat pertama dari alam fena ilahi, dan di atas alam fena jiwa dapat mencakup jangkauan 1,4 juta mil dengan kesadaran spiritual. Lapisan kedua bisa mencapai radius 1,6 juta mil. Luar biasa, pada saat ini, Tan Yun, yang berada di tingkat ke-6 dari alam fena jiwa, memiliki jiwa yang kuat, yang sudah dekat dengan kultivator di tahap kedua alam fena jiwa ilahi.
Jiwa yang begitu kuat yang menentang langit, sudah cukup untuk menunjukkan bahwa semakin tinggi ranah Tan Yun, semakin gila dan kuat kemampuannya untuk melompat. Dengan kekuatan jiwa Tan Yun, yang dekat dengan dewa tingkat kedua, ia dapat dengan mudah membingungkan lawan dengan mata surgawi Hongmeng. Kecuali jika kekuatan spiritual seorang kultivator di tingkat pertama alam fena ilahi atau bisa disebut di alam dewa di atas tingkat kedua. Dengan kata lain, pada saat ini, Tan Yun dapat mengendalikan para kultivator di bawah alam dewa tingkat kedua melalui mata ilahi Hongmeng, dan musuh bisa dengan mudah mati. Tan Yun menarik kesadaran spiritualnya dengan kepuasan, dan segera, dia menggunakan langkah ilahi Hongmeng untuk mengambil langkah menuju langit, dan pada saat berikutnya, dia muncul dalam kehampaan ribuan mil. Satu langkah melintasi 1000 mil, kecepatannya lebih cepat daripada kultivator tingkat kedua di alam fena ilahi. Tan Yun melangkah dari langit, mata bintangnya dipenuhi dengan penghinaan untuk semua hal, ini adalah perasaan menjadi pria yang kuat. Setelah setengah bulan, janji 9 tahun akan datang, dan saya akan menjadi Master Sekte, ucap dari Tan Yun. Setelah mengambil keputusan, Tan Yun melepaskan kesadaran spiritualnya dan menyebar kemana-mana. Dalam sekejap mata, kesadaran spiritualnya menyelimuti dojo yang berjasa 30.000 mil jauhnya. Dia menemukan bahwa tidak ada orang lain di dojo itu, kecuali tetua kedua dari divisi berjasa, yaitu Shen Qinfeng. Sepertinya Meng Meng dan yang lainnya belum meninggalkan bea cukai. Tan Yun merenungkan ini, bibirnya menggeliat, dan kemudian sebuah suara terdengar di telinga Shen Qinfeng, penatua kedua, apakah semua divisi berjasa kita baik-baik saja, ucap dari Tan Yun. Di dojo, Shen Qinfeng yang sedang duduk bersila tiba-tiba bangkit, menatap langit yang kosong, membungkuk dan berkata, kembali ke Tuan Sekte Muda, semuanya baik-baik saja. Namun, leluhur agung formasi, Feng Yun, datang setahun yang lalu dan bertanya kepada bawaha ini, dan dia menyuruh saya memberitahu Anda bahwa setelah Anda meninggalkan bea cukai, pergi ke alam suci formasi, ucap dari Qinfeng. Mendengar ini, Tan Yun berkata sambil tersenyum, yah, saya tahu, apakah akan pergi atau tidak, aku akan memikirkannya. Dan penetua, kamu tidak perlu lebih sopan di depanku, ucap dari Tan Yun. Shen Qinfeng senyum ramah, dan di matanya yang mendung, ada senyum dari hatinya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa seorang bocah lelaki Bao yang dulunya adalah seorang tukang di pintu bagian dalam, di kebun obat dan Mei Lingshan, kini telah mengubah tubuhnya dan telah menjadi sosok istimewa di sekte, dengan satu orang di bawah 10.000 orang. Penatua, berita apa yang dimiliki 9 divisi sekte suci lainnya sekarang, ucap dari Tan Yun. Shen Qinfeng meniup janggutnya dan berkata, Tuan Muda Sekte, tahukah Anda bahwa sekarang, menurut divisi berjasa dari Sekte Suci, Sekte Abadi, dan Sekte Dalam, berpikir Anda pasti bisa mengalahkan lawan yang menantang Anda, dan kemudian lulus ujian leluhur 9 divisi, selain berhasil menjadi penguasa berikutnya, namun hampir semua orang di 9 divisi lainnya mengatakan bahwa Anda akan mati dalam tantangan putra dan putri suci dari setiap divisi, ucap dari Qinfeng. Pada saat ini, Tan Yun terdengar dengan jijik, tidak apa-apa, bagaimanapun mereka mengatakannya, saya percaya fakta berbicara lebih keras daripada kata-kata. Oh, omong-omong, Su Bing, Meng Yi, apakah mereka masih mundur, ucap dari Tan Yun. Sekarang Tan Yun adalah tuan muda yang terhormat, jadi Tan Yun bisa langsung memanggil nama Shen Su Bing, tanpa ketua. Iya, setelah Shen Qinfeng menjawab, dia tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata, namun, gadis ini Ruxue pergi ke wilayah rahasia Huangfu selama beberapa jam untuk menemui saudaranya, ucap dari Qinfeng. Kakak, mungkinkah Yukin ada di sini, di luar lembah abadi nomor 1, Tan Yun cukup senang, penatua kedua, saya memiliki hal lain untuk dilakukan, jadi saya tidak akan berbicara dengan Anda, ucap dari Tan Yun. Setelah transmisi suara terputus, Tan Yun terbang ke aula lembah abadi nomor 1 dan memutuskan untuk memeriksa kera iblis pembantaian surga, dan singa naga emas. Setelah melihat, Tan Yun pergi ke gerbang gunung untuk menemukan Nangong Yukin.
Perasaan spiritual Tan Yun memasuki menara suci Linglong lantai 4 dan menemukan bahwa singa naga emas telah dipromosikan ke tahap pertumbuhan tingkat ke-6, yang setara dengan tingkat ke-6 dari jiwanya sendiri. Adapun kera iblis pembantai surga di menara suci Linglong di lantai 5, pada saat ini, tubuhnya memancarkan aura tirani dari periode pertumbuhan tingkat ke-7, dan wilayahnya setara dengan tingkat ke-6 dari Vena Ilahi. Ya, hahaha. Tan Yun tiba-tiba memikirkan sesuatu, suara tawa tiba-tiba datang, wajah Tan Yun sangat berubah, dan hatinya membeku. Tidak baik, itu curang. 10 tahun yang lalu, ketika Yukin dan aku berpisah, aku menyuruhnya mundur dan berlatih, bagaimana dia bisa muncul di luar gerbang Gunung Huangfu Shengzong. Dan juga, bahkan jika dia, pasti bukan hanya mencari Ruxue, tetapi aku, ucap dari Tan Yun. Memikirkan hal ini, Tan Yun berkata dengan keras ke menara suci, kera tua sudah, keluar, ucap dari Tan Yun. Anda harus tahu, bahwa Nangong Ruxue bukan hanya murid bontot Tan Yun, dia juga adalah calon adik iparnya, bagaimana mungkin dia tidak khawatir. Boom! Setelah pintu menara lantai 5 terbuka, seberkas cahaya ungu hitam muncul dan berubah menjadi kera surgawi di depan Tan Yun. Tuan, ada apa, ucap dari kera iblis. Nangong Ruxue seharusnya dalam bahaya, ikut aku, ucap dari Tan Yun. Begitu kata-kata Tan Yun jatuh, tubuh kera iblis pembunuh langit tiba-tiba menyusut seukuran kepalan tangan. Tidak ada keraguan bahwa kera iblis pembantai surga adalah kepercayaan terbesar Tan Yun. Agar tidak terlalu dini, dia membiarkan kera tua, karena takut akan ada leluhur berbagai divisi. Wosh! Ketika Tan Yun terbang keluar dari kuil, saat pintu kuil terbanting menutup, menara suci yang indah menjadi seukuran sebutir beras dan terbang ke dalam botol giok dekoratif. Dengan lambaian tangan kanan Tan Yun, genangan kekuatan spiritual berubah dari kekosongan menjadi arai larangan kekuatan spiritual yang tercetak di pintu kuil yang tertutup. Keberadaan barisan terlarang dapat memastikan bahwa orang biasa tidak dapat membuka pintu kuil dan menemukan menara suci yang indah dan indah di kuil. Kemudian, Tan Yun yang cemas berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat ke langit. Setelah beberapa saat, Tan Yun muncul di atas dojo yang berjasa, menatap Shen Qinfeng dan berkata dengan cemas, Penatua kedua, dari alam apa itu Ruxue? Kedua, sudah berapa lama dia pergi? Ketiga, apakah ada orang yang menemaninya ke wilayah rahasia Huangfu, ucap dari Tan Yun. Shen Qinfeng memandang Tan Yun, yang sedang terburu-buru, dan berkata dengan jujur, Tuan Muda Sekte, Ruxue sekarang berada di tingkat ketiga dari alam Vena Jiu dan dia telah pergi selama 9 jam. Ketika dia meninggalkan alam rahasia berjasa, Tuan Yuan Feng mengirim 5 perlindungan di agen penegakan hukum di tingkat ke-7 alam Vena Jiwa. Tuan Muda Sekte, ada apa, ucap dari Qin Feng. Tan Yun berkata, Penatua kedua, Anda tidak perlu khawatir tentang apapun, ucap dari Tan Yun. Setelah itu, Tan Yun terbang menuju pintu keluar tanah suci berjasa yang berjarak ratusan ribu mil jauhnya. Dalam perjalanan menuju penerbangan, Tan Yun menggertakkan giginya dan berkata, siapa itu siapa yang berpura-pura menjadi Yukin dan menipu Ruxue keluar rahasia Huangfu. Aku khawatir dia sudah meninggalkan alam rahasia Huangfu, ucap dari Tan Yun. Kera tua, bawa aku ke alam rahasia Huangfu, ucap dari Tan Yun. Tan Yun memberi perintah, dan kera iblis pembantai keluar dari korset Tan Yun, dan kemudian, Tan Yun menutupi kera tua dengan kain kasa pernapasan kura-kura, dia menginjak bahu kera tua dan membiarkan kera tua membawanya ke terbang dengan kecepatan yang sangat tinggi. Di luar tempat perlindungan berjasa, Yuan Feng yang sedang duduk bersila di lautan awan, tiba-tiba menemukan pintu masuk ke tempat suci berjasa terbuka. Setelah dibuka, seberkas cahaya terbang keluar dan menghilang tanpa jejak dalam sekejap. Kecepatan yang sangat cepat, ucap dari Yuan Feng Jun yang berada di tingkat kelima dari alam Vena Ilahi, mengguncang tubuh lamanya dan tampak ngeri. Dia yakin bahwa kecepatan penerbangan pihak lain setidaknya 3 kali lebih cepat dari miliknya. Dia ingat dengan jelas bahwa, kecuali paman kedua raja, Tan Tai Long yang duduk di tanah suci berjasa yang lebih kuat dari dirinya sendiri,
tidak ada yang bisa terbang lebih cepat dari dirinya sendiri. Namun, dari sosok yang terbang tadi, dia samar-samar bisa melihat bahwa itu pasti bukan Tan Tai Long. Siapa itu? Ucap dari Yuan Feng menggelengkan kepalanya, lalu tiba-tiba tertidur. 1 jam kemudian, di atas gerbang Gunung Suci Huangfu di tengah gunung, angin bersiul, dan pintu ke alam rahasia Huangfu perlahan terbuka. Wosh! Setelah kera iblis pembantai surga terbang bersama Tan Yun, ia naik ke langit dan melayang di langit selama puluhan ribu mil. Kehampaan itu seperti riak di air, dan Tan Yun melepaskan kesadaran spiritual yang mendekati tingkat kedua dari alam fena ilahi, seperti gelombang tak terlihat, dengan cepat meluas ke segala arah. Setelah beberapa saat, Tan Yun menemukan bahwa itu 500.000 mil ke utara. Di pegunungan di luar, ada 4 mayat tergeletak. Dari pakaian mayat, dapat dilihat bahwa keempat orang yang meninggal semuanya adalah diaken penegak hukum gerbang suci. Ruxue, jangan lakukan apa-apa, jika tidak, bagaimana saya bisa menjelaskannya kepada saudara perempuanmu, ucap dari Tan Yun. Tan Yun sedang terburu-buru, dan terus melepaskan indera spiritualnya untuk menemukan jejak Nangong Ruxue. Ketika kesadaran spiritualnya meluas hingga 700.000 mil ke utara, dia menemukan diaken penegak hukum yang kehilangan lengan di tingkat ke-7 dari alam fena jiwa. Wajah Nangong Ruxue pucat dan dia sekarat, dadanya, lengan kanan, lengan kiri, dan bahkan seluruh tubuhnya ditutupi dengan lusinan luka pedang yang mengejutkan. Pada saat ini, di langit 30.000 mil jauhnya di belakang diaken penegak hukum, sebuah perahu roh yang membawa 30 pria bertopeng hitam mengejar perahu roh para murid penegak hukum. Tan Yun melihat melalui indera spiritualnya, bahwa semua 30 orang bertopeng berada di alam fena jiwa, 10 di antaranya berada di tingkat ke-7 dari alam fena jiwa, dan 20 lainnya berada di tingkat ke-6. 30 orang berdiri tegak di atas perahu roh, mata mereka dipenuhi dengan ketidakpedulian, jelas mereka adalah orang-orang yang terlatih. Tan Yun menemukan melalui indera spiritualnya bahwa perahu roh yang dikemudikan oleh diaken penegak hukum adalah artefak subsakral tingkat tinggi, sedangkan perahu roh dari 30 pria berbaju hitam adalah artefak subsakral terbaik. Jelas, kecepatan perahu roh pria berbaju hitam lebih cepat daripada diaken penegak hukum. Jika ini terus berlanjut, akan memakan waktu lebih dari 1 jam untuk menyusul. Pada saat itu, konsekuensinya dapat dibayangkan. Kera tua, cepatlah, ucap dari Tan Yun. Di langit, Tan Yun buru-buru memerintahkan, dan kemudian, kera iblis pembunuh langit membawa Tan Yun dan menembak ke arah langit utara. 1 jam kemudian, di atas pegunungan yang luas, diaken penegak hukum yang melarikan diri dari perahu roh melihat ke-30 pria berbaju hitam yang mengejar kurang dari 100 mil, dan matanya penuh keputusasaan. Dia tahu betul bahwa dengan kekuatannya di tingkat ke-7 dari alam jiwa Vena, dia tidak bisa melindungi Nangong Ruxue sama sekali. Siapa kamu? Diaken Parubaya itu meraung. Saya adalah Raja Diaken dari faksi penegak hukum Sekte Suci, jika kamu berani membunuhku, kamu juga akan mati, ucap dari Diaken penegak hukum. Mendengar kata-kata itu, suara tawa datang dari perahu roh belakang. Hehehe, kamu membuatku takut setengah mati, Wang Yuan. Aku mengenalimu. Keputusan untuk menyelamatkanmu dari nyawa seekor anjing. Apakah kamu ingin membunuh seekor anjing atau mati dengan Nangong Ruxue? Kamu harus berpikir jernih, hahaha, ucap dari orang-orang yang mengejarnya. Mendengar itu, Wang Yuan yang kehilangan lengan kanannya, mengepalkan pedang besar di tangan kirinya dan mengarahkan jarinya ke sana. Melihat 30 pria berpakaian hitam dan bertopeng yang telah muncul 50 mil jauhnya, mereka menganggap kematian sebagai takdir mereka dan berkata, karena aku telah diperintahkan untuk melindungi Nangong Ruxue, saya pasti tidak akan membunuhnya, ucap dari Wang Yuan. Di belakang, di perahu roh 50 mil jauhnya, seorang pria bertopeng hitam di tingkat ke-7 dari alam Vena menuju dia, menatap 3 pria berbaju hitam di sampingnya dengan mata muram, dan berkata dengan dingin, Raja Jiang Yuan hancurkan mayat itu, dan kemudian penggal kepala Nangong Ruxue, ucap dari pria bertopeng itu. Iya,
Setelah mereka bertiga menjawab, dalam sekejap, pusaran badai hingga 300 meter terbentuk di permukaan masing-masing dari tiga orang, meluncur ke perahu roh di arah depan 50 km, terbang dengan kecepatan ekstrim. Dari tiga pusaran air badai, dapat dilihat bahwa ketiganya adalah jiwa atribut angin. Kecepatan tiga orang muncul di langit, di atas perahu roh Wang Yuan, dalam beberapa nafas. Bunuh. Salah satu dari mereka menukik ke bawah, mengangkat pedangnya dan menebas ke arah leher Nangong Ruksue yang sekarat. Tidak ada keraguan bahwa jika Nangong Ruksue dipenggal, dia akan menggerakkan kepalanya. Dan dua pria berpakaian hitam lainnya menyerang Wang Yuan dengan pedang mereka. Nangong Ruksue, cepat lari, ucap dari Wang Yuan berteriak dengan suara serak. Mendengar ini, Nangong Ruksue membuka matanya, dan kemudian matanya yang indah mengungkapkan ketakutan sebelum kematian. Matilah untukku, ucap dari Tan Yun tiba-tiba datang. Raungan marah datang dari langit. Tapi Tan Yun yang menukik ke bawah, tangan kanannya terulur dan meraih pedang terbang yang menebas ke arah leher Nangong Ruksue. Kuek. Tan Yun yang tertunduk, mengepal pedang terbang di tangan kanannya, membalikkan tubuhnya ke udara, dengan paksa mematahkan pedang terbang, dan memegang pisau tajam di tangannya. Ah, tidak mungkin, pedang terbangku adalah senjata subsuci tingkat rendah, bagaimana bisa kamu mematahkannya, ucap dari pria bertopeng itu. Jeritan ketakutan pria berbaju hitam di tingkat ketujuh alam fena jiwa tiba-tiba berhenti. Uci. Tetapi saat Tan Yun terbalik di udara, kakinya jatuh di atas perahu roh, tangan kanannya mengepalkan pedang yang patah dengan erat, dan aliran darah dimasukkan dari tenggorokan pria itu, menusuk dalam ketengkorak. Bang! Dalam suara gouge yang tumpul, Tan Yun melepaskan bilah yang patah dengan tangan kanannya dan meninju kepala pria berbaju hitam itu. Tulang patah dan darah berceceran, 7 jiwa atribut angin di benak pria berbaju hitam dimusnahkan oleh abu sebelum mereka melarikan diri dari mayat. Pada saat ini, Wang Yuan di sisi lain dari perahu roh tidak bisa menahan dua pria berpakaian hitam yang datang untuk membunuhnya, lubang pedang menembus perut Wang Yuan. Pada saat ini, 27 pria berbaju hitam di perahu roh yang mengejar, ketika mereka mengetahui bahwa orang yang datang adalah Tan Yun, sebelum mereka membuat tanggapan, mereka terperangkap di langit oleh kegelapan. Tidak. Ah! Jeritan pria berbaju hitam tiba-tiba berakhir, dan tubuh mereka pecah, berubah menjadi awan darah. 27 pria berbaju hitam, semua jiwa di kolam roh, dibunuh oleh satu tongkat kera iblis pembunuh surga. Lari. Pada saat ini, dua pria berbaju hitam yang menyerang Wang Yuan berteriak panik, menembak ke arah langit dari satu kiri ke kanan. Matilah, ucap dari Tan Yun, niat membunuh Tan Yun sangat menakjubkan, berubah menjadi bayangan Cian, langsung melintasi kekosongan 100.000 kaki, dan cakar tangan kanannya mencubit bagian belakang leher seorang pria berpakaian hitam. Namun, apa yang tidak diharapkan Tan Yun adalah bahwa pria berbaju hitam yang ditangkap olehnya tiba-tiba memuntahkan bau darah hitam pekat dan langsung mati. Jelas, itu adalah orang mati. Kera tua tangkat, biarkan tetap hidup, ucap dari Tan Yun melihat ke belakang. Baik tuan, ucap dari kera iblis. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.